Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Istihbabul ijtima' inda nuzul wa inda al-akal. Ketika kita singgah dalam perjalanan, maka disunnahkan kalau kita berjalan dengan satu rombongan, maka singgah lalu makan minum dalam keadaan tetap menjaga jamaah. Artinya tetaplah berkumpul, jangan terpisah-pisah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Sa'labah Al-Khashni radhiyallahu anhu qala, kana an-nas idza nazalu manzilan tafarraqu fi asy-syi'ab wal awdiyah. Dulu kata sahabat, kami kalau melakukan perjalanan di awal-awal dulu keislaman, kami kalau melewati lembah, singgah di daerah-daerah di tengah padang pasir, kami natafarraq, kami terpisah-pisah. Jadi kalau makan masing-masing berdiri sana satu, duduk di sana satu. Jadi kami memisah-misahkan diri. Begitu juga kalau seandainya tidur, kami pisah-pisahkan diri awal-awal keislaman. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah melihat kejadian itu, maka beliau berkata, inna tafarruqakum fi hazihi asy-syi'ab wal awdiyah innama zalikum minasyaitan. Kalian ini kalau singgah lalu kalian dalam keadaan terpisah-pisah, jadi cari tempat lembah masing-masing, yang ini duduk di samping sana, duduk di sudut jurang sana. Nah, ini yang model-model begini kata Rasulullah, itu adalah perbuatan syaitan. Jadi maksudnya begitulah syaitan suka orang yang memisah-misahkan diri dari jamaah. Falam yanzil ba'da zalika manzilan illa indamma ba'duhum ila ba'din hatta yuqal law busita 'alaihim saubun la'ammahum. Semenjak kami mendengarkan itu dari Rasulullah, setiap kali kami singgah di satu tempat, maka kami segera berkumpul. Kami berkumpul sampai-sampai kalau seandainya law busita 'alaihim saubun, kalau seandainya dilentangkan hanya satu kain, maksudnya seandainya ada satu kain kecil dilentangkan, maka kami pasti penuh di atas kain itu. Saking dekatnya sesama kami setelah Rasulullah menasihati jangan duduk terpisah-pisah ketika singgah atau makan di satu tempat. Nah, ini kalau berjalan rombongan itu yang terbaik. Kalau makan duduk sama-sama. Atau mau istirahat sebentar, itu jangan sampai terpisah-pisah. Karena ciri-ciri syaitan, pertama, memang dia sendiri hidupnya suka begitu. Hidup syaitan itu tidak dalam keadaan suka bermuamalah, tidak. Walaupun mereka ketika melakukan tugas, mereka melakukannya dalam keadaan satu tim. Jadi syaitan itu kerja teamwork, satu tim solid, timnya solid. Dan ini didapatkan dari beberapa keterangan hadis. Selalu ada panglima, selalu ada pemimpin di kelompok itu untuk menggoda apapun. Syaitan yang kedua, syaitan paling suka kalau kita terpisah-pisah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa suruh solat berjamaah? Karena orang yang solat berjamaah hati terikat sesama kita, cinta penuh. Kita ini kalau sering berjamaah, berdiri bersama-sama, saya tidak kenal nama-nama bapa. Saya tidak kenal nama bapa, tapi wajah saya kenal. Kalau ada yang menyebutkan misal fulan telah meninggal, saya lihat fotonya, Masya Allah, ini bapa ini selalu ada dalam jamaah, otomatis timbul ikatan cinta sehingga keluar kalimat, ya Allah, Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ampunkanlah beliau, sayangilah beliau. Itu muncul kalimat itu kenapa? Cinta sesama kita. Akibat apa? Sering bersama. Makanya saf itu disuruh rapat-rapatkan, mengikat hati. Mengikat hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma min qaryatin, kalau ada satu kampung
la tuqamu fihi al-jama'ah salasata ayyam. Kalau ada satu kampung tidak mendirikan jamaah, artinya tidak ada azan, tidak ada solat jamaah di kampung itu, 3 hari tidak ada jamaah, istahwaza alaihimus syaitan, dipastikan kampung itu dikuasai oleh syaitan. Maka coba survei Pak, coba lihat kampung-kampung menasah ada, tapi tidak ada solat. Coba lihat biasanya di pelosok-pelosok itu ada menasah, ada musalla, tidak ada yang mendirikan jamaah. Malah di situ yang berjamaah sapi, kambing, kapunuh lah menasahnya. Urang hana 3 hari tidak didirikan jamaah, tidak terdengar suara azan di kampung itu dikuasai syaitan. Jadi bukan lagi dipakai kalimat istaula, tapi istahwaza. Istahwaza itu Pak, dalam bahasa Arab, dikuasai sampai ke sudut-sudut dikuasai. Milik syaitan semua. Makanya kampung yang tidak mendirikan jamaah di dalam tempat itu, akhlak orang di dalamnya itu penuh dengan rencana-rencana maksiat. Anak-anak muda narkoba, sabu-sabu, yang gadis-gadis pakai baju ketat, kemudian hidup hanya dengan pacaran. Ya. Ini itu SMP sudah punya pacar. Pacarnya bukan pun ganteng-ganteng, hitam-hitam, jerawat-jerawat kadang-kadang, tapi cukup bangganya, Mbak. Ya. Kalau kita lihat kayak rambut kayak orang baru bangun tidur selalu, itu dengan mobil, dengan motor harga 1,5 juta, bukan pun bagus. Itu cewek itu mau, karena memang sudah rusak, akhlak rusak. Melawan orang tua di kampung itu hal yang biasa. Orang tua pun kalau marah sama anak main parang. Jadi model-model begitu. Kenapa? Tidak adanya jamaah. Kita ini dimanapun paling disukai berjamaah. Jadi jamaah maka Allah Subhanahu Wa Taala sampai di singgah satu tempat pun disuruh duduk berjamaah. Waktu makan tetap disuruh berjamaah. Makan disuruh berjamaah. Apalagi solat. Dalam mazhab Syafi'i, solat berjamaah hukumnya fardu kifayah. Maksudnya hadis tadi yang dipakai oleh mazhab Syafi'i. Jangan sampai dalam satu kampung tidak ada yang mendirikan jamaah. Orang yang mendirikan jamaah gajinya 27 kali lipat, hadis lain 25 kali lipat dibandingkan salat sendiri. Orang kalau pakai pikiran normal, salat sendiri di rumah cuma dapat 1 juta, salat berjamaah dapat 27 juta. Kalau pikirannya normal, dia tidak akan meninggalkan jamaahnya. Tidak akan. Maka yang suka meninggalkan jamaah itu pikiran tidak normal. Napungo bacut. Tinggal samping masjid, tapi sukanya solat sendiri. Cuba bayangkan, seandainya muazzin mengucapkan, yang solat di sini Pak Kecil sudah menyiapkan 27 juta. Yang solat di rumah cuma 1 juta. Nah, urung pungo tim semayang di rumah, Pak. Tidak ada. Begitu dengar 27 juta semuanya ke masjid. Normal pikirannya, cuma banyak yang tidak normal. Makanya orang kadang-kadang menuntut ilmu itu harus masuk sampai ke dalam hati sehingga bisa dilaksanakan. Lalu kemudian makan pun disuruh berjamaah ketika singgah di suatu perjalanan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Wahsy bin Harbin an abihi an jaddih anna ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi pada suatu hari sahabat-sahabat Nabi melaporkan ke Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna na'kulu wa la nashba'." Kami ini kadang-kadang makan tapi enggak kenyang-kenyang. Kami makan tapi enggak kenyang, maksudnya selalu dalam keadaan merasa tidak cukup terus-terusan. Qal, lalu Rasulullah mengatakan, "Fala'allakum taftariqun." Kalian ini makannya bagaimana, kata Rasulullah? Mungkin kalian makannya terpisah-pisah ya. Maksud Nabi, nyo awak rona apa je apa? Mau pisah-pisah dua. Begitu. Jadi pertanyaan Nabi untuk meyakinkan kenapa mereka makan tapi tidak merasa kenyang. Lalu Nabi balik tanya, mungkin kalian duduknya terpisah-pisah. Qalu,
Lalu para sahabat menjawab, "Na'am ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Kami duduk terpisah-pisah ketika makan." Qala, lalu Rasulullah berkata, "Fajtami'u ala ta'amikum." Kalau engkau sedang makan, berkumpullah. Artinya duduklah dalam satu tempat, jangan terpisah-pisah. Wazkuru smallah, lalu sebutlah nama Allah. Yubarik lakum fih. Kalau engkau duduk dalam keadaan berjamaah ketika makan, lalu engkau sebut nama Allah, maka engkau akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu tanda berkah, sedikit makan tapi kenyang. Orang yang diberkahi, Pak, hidupnya, rice cooker kecil di rumahnya. Rice cooker isi setengah kilo. Kecil. Tapi Masya Allah, seluruhnya merasa cukup dengan satu rice cooker kecil. Tapi orang yang kurang berkah di rumahnya, dia masak nasi, Pak, itu sampai 2 rice cooker besar. Tapi enggak cukup-cukup. Enggak cukup-cukup. Ini salah satu tanda keberkahan. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini pelajaran untuk kita. Kalau seandainya kita singgah satu tempat, hendaknya kita tetap menjaga jamaah.